Ya pemirsa, masih di Hidup Sehat dan kita masih membahas tentang perlemakan hati. Nah ngomong-ngomong perlemakan hati nih dokter Irsan nih, saya dengan pemirsa juga pasti penasaran ya. Ada makanan yang namanya foie gras ya dokter, atau itu hati angsa. Dan itu kan bentuknya kan hatinya tuh sangat besar ya dan berwarna putih. Nah itu apakah termasuk ke perlemakan hati, itu sehat atau enggak ya dok kalau kalau dimakan? Kalau saya dengar kata foie gras-nya ya udah ngiler ya. Karena foie gras ini makanan enak dan mahal. Iya. Tapi setelah belakangan saya tahu gimana cara bikin foie gras ini, kok saya jadi miris ya. Kasian, jadi foie gras ini adalah hati dari angsa yang foie itu livernya ya, gras-nya angsanya. Nah, yang dibuat menjadi berlemak. Jadi angsa itu dikurung, nggak bergerak, kemudian dicekokin supaya makannya kalori tinggi, sehingga menjadi berlemak. Nah, mirip seperti itu perlemakan hati. Jadi pada tahun 1800-an ada dokter yang melihat kok banyak bangsawan orang kaya meninggal karena sakit liver. Lalu dia otopsi, dia lihat kok warnanya kayak foie gras. Sehingga dulu namanya bukan fatty liver, bukan perlemakan hati, tapi penyakit ini sempat dapat nama foie gras. Wah, penyakit foie gras. Gitu. Ya. Jadi apakah sama? Sama. Nah makanya kalau kita baca tulisan mengenai pembiakan angsa itu, tidak jarang angsa itu meninggal sebelum livernya bisa dihidangkan. Kenapa? Karena angsanya jadi serangan kanker lah, jantung dan sebagainya. Oke. Ironis sekali juga ya. Ironis. Jadi kan artinya angsanya dibikin gemuk dok Iya. ya, obesitas. Nah, kalau ini terjadi pada manusia, obesitas pada manusia itu rentan mengalami perlemakan hati hingga 2 kali lipat dok. Ini fakta atau mitos? Jawabannya mitos. Mitos. Kenapa saya bilang mitos? Lebih dok kayak dia. Karena faktanya di penelitian kami yang dilakukan tahun 2000 angkanya 4,6. Lebih ya. Lebih tinggi lagi. Lebih Jadi beresiko. pada mereka obesitas lebih tinggi lagi resikonya. Jadi saya selalu katakan bahwa faktor resiko utama perlemakan hati itu adalah obesitas. Ya. Bukan kolesterol loh, bukan kolesterol. Jadi gini, ada yang obes, lalu kolesterolnya tinggi, lalu dia minum obat penurun kolesterol. Dok, kolesterol saya udah bagus, berarti perlemakan hati saya juga bagus. Enggak ada hubungannya. Minum obat penurun kolesterol tidak selalu membuat perlemakan hati membaik. Hanya menurunkan berat badan yang obes itulah yang bisa memperbaiki fatty liver. Baik, jadi memang harus banyak gerak untuk menurunkan berat badan dan mengatur pola makan ya. Iya. Dokter, ini fakta mitos selanjutnya, dokter, terkait dengan sirosis. Ini katanya perlemakan hati ini terkait dengan sirosis, ini memicu sirosis hati. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Ya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa perlemakan hati ini bisa masuk pada radang hati kronik kemudian sirosis hati. Nah oleh karena itu kalau mendapati perlemakan hati secara sederhana saya anjurkan lihat 3 hal. 1, tadi USG ditanyakan dokter Haikal. USG dokternya bilang wah fatty liver nih putih warnanya. Itu derajat 1. Derajat keduanya adalah tes enzim hatinya naik atau enggak. SGOT SGPT-nya naik enggak? Berarti masuk ke derajat 2. Perlemakan hati plus SGOT SGPT naik. Kemudian ada pemeriksaan namanya elastografi untuk melihat ada pengerasan atau tidak. Nah kalau ada pengerasan, nah ini udah deket ke sirosis nih. Jangan sampai ini terjadi. Ini masuk ke derajat 3. Baik. Ya, dok, kan sebetulnya untuk turun berat badan itu butuh waktu dok ya. Nah, seberapa cepatkah seseorang nih yang obesitas akan nantinya mengalami sirosis akibat perlemakan hati dok? Ya, sebetulnya terjadinya sirosis akibat perlemakan hati itu nggak segera, bukan sebulan obesitas terus jadi sirosis, butuh waktu panjang. Teoritis malah lebih panjang daripada virus, bisa 20 sampai 30 tahun. Jadi nggak serta-merta hari ini obes, hari ini sirosis. Oleh karena itu memang ada waktu untuk memperbaiki perlemakan hati. Baik. Jadi dokter, ada waktu buat bertobat dengan obesitas ya. Iya betul. Nah itu deh, kalau tadi kita sudah banyak membahas tentang kalau sebelum kena perlemakan hati atau sebelum ke sirosis itu banyak ya caranya. Salah satunya menurunkan berat badan. Kalau sudah sirosis dokter ini bagaimana? Saya tarik napas. Agak sulit obat kayaknya sirosis, kalau kita berbicara obat sirosis itu tentunya transplantasi hati. Tapi pada sirosis yang fungsi hatinya sudah jelek. Apakah kalau saya sudah sirosis saya pasrah saja lalu tidak berusaha mengatasi perlemakan hatinya? Enggak, tetap. Kalau fungsinya, sirosis itu belum tentu fungsinya jelek.
Jadi hatinya bisa bronjol-bronjol, kemudian keras, tapi fungsinya masih baik. Karena hati tersisa 30% aja fungsinya masih baik. Nah, pertahankanlah fungsi itu. Bagaimana mempertahankannya? Kembali lagi ke pola hidup, makan, gerakan, bahkan tetap dianjurkan olahraga. Banyak yang menganggap kalau udah sirosis nggak boleh olahraga, nggak boleh capek. Kebalik, kalau ini fatty liver dia tetap dianjurkan olahraga. Jadi artinya untuk mencegah pelemakan hati ini sangat murah dok ya. Iya. Mudah, yaitu hindari obesitas dan lakukan olahraga yang rutin serta jaga pola makan ya. Betul. Konsumsi makanan yang rendah lemak, rendah kalori, dan mumpung nih ya masih tahun baru, tentunya resolusi harus lebih sehat di tahun yang baru. Baik, terima kasih banyak Dokter Irsan atas Sama-sama. penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk tetap saksikan Hidup Sehat mulai dari Senin sampai hari Jumat pukul 9.30 hanya di TV One. Saya Dr. Sabrina Raisa. Dr. Haikal, Indonesia hidup sehat.